Selamat sore, saya sekarang bersama kawan-kawan ingin menanyakan tentang kasus-kasus hukum yang sering terjadi di masyarakat. Bersama dengan Ibu Sylvia Devi Sumbarto, Sarjana Hukum. Dan sekarang Mas Jaki mungkin bisa ngasih pertanyaan awal. Apakah perkara utang piutang itu bisa dibawa ke ranah hukum? Apakah hutang piutang tanpa perjanjian bisa dibawa ke dalam ranah hukum? Itu sih yang menjadi pertanyaan saya. Seandainya saya sudah membayar hutang tersebut, terus ada tetap tertagih sama debt collector gitu, itu pertanyaannya gimana tuh, bisa dijelaskan Ibu Sylvie? Oke, pertama-tama merangkum dari semua 3 pertanyaan dari rekan-rekan saya bahwa hutang piutang itu masuknya ranah perdata. Artinya tidak bisa kita menggugat atau melaporkan secara pidana. Akan tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang akan saya uraikan. Contoh tadi pertanyaan Zaki adalah bahwa perkara hutang piutang itu apakah bisa masuk ke ranah hukum? Bisa, karena sifatnya ini perdata. Yang bisa dilakukan adalah menggugat ke pengadilan negeri dalam bentuk wan prestasi. Wan prestasi artinya ketika ada perjanjian kedua belah pihak yang telah disepakati tapi tidak dijalankan. Misalnya orang itu tidak di klausul nomor sekian tidak dijalankan, kita bisa untuk menggugat ke pengadilan negeri. Itu gugatan wan prestasi namanya. Kemudian pertanyaan dari Erwin, apakah kasus hutang piutang ini bisa masuk ranah hukum pidana? Kembali ke dasar tadi bahwa hutang piutang ini ranahnya perdata, akan tetapi bisa menjadi pidana ketika misalnya Erwin menagih kepada Zaki. Udah ada perjanjiannya nih, walaupun perjanjiannya tidak tertulis, tapi jelas kedua belah pihak paham. Kemudian Zaki tidak mengakui bahwa dia berhutang. Disitulah pidananya, yaitu pasal 378 atau penipuan. Sudah berhutang, kemudian tidak mengakui pula, ya disebutnya penipuan. Bisa dijadikan pidana di situ. Kemudian pertanyaan dari Taufan tadi, ketika dia berhutang dan dia membayarkan tapi tetap ditagih. Nah, ada 2 kemungkinan. Satu, berhutang secara pribadi atau kepada perusahaan. Kalau secara pribadi, itu pembuktiannya ya gampang saja. Pada saat utang piutang, kedua belah pihak pasti tahu dong berapa nilai kerugian hutangnya dan sebagainya. Kemudian ketika kamu merasa sudah bayar dan orang yang menghutangkan ini bilang katanya kamu belum bayar, cari bukti yang kamu punya. Contoh, bila tidak ada bukti transfer, misalnya bukti cash, kamu ingat kejadiannya di mana, atau cari saksi yang mengetahui, atau walaupun tidak hadirnya saksi tapi mengetahui adanya utang piutang kalian tersebut gitu. Dan kembali lagi kepada Allah Ta'ala, kan berdosa berbohong. Tapi ketika adanya dengan sebuah perusahaan, entah itu leasing dan sebagainya macamnya, ketika kamu sudah merasa bayar dan ditagih, ya datangi perusahaannya, minta di print out. Karena biasanya kalau kita mempunyai tagihan dari perusahaan, mereka punya data akurat di komputer. Demikian. Terima kasih.